Halo sahabat Vina Feby. Apa kabar hari ini? Dalam video ini, saya akan bercerita tentang perbedaan umbi dan rimpang. Silakan ditonton ya. Umbi dan rimpang adalah dua jenis struktur tumbuhan yang seringkali disalahartikan sebagai sama karena kedua struktur ini tumbuh di bawah tanah dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan untuk tanaman tersebut. Namun, meskipun keduanya sering disalahartikan sebagai sama, keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal anatomi, morfologi, dan fungsi. Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan secara rinci perbedaan antara umbi dan rimpang, serta memberikan contoh masing-masing jenis struktur tumbuhan tersebut. Anatomi umbi dan rimpang. Secara anatomi, umbi dan rimpang memiliki perbedaan dalam struktur internalnya. Umbi adalah suatu struktur tumbuhan yang terdiri dari stolon, ranting horizontal, skubikel, jaringan penyimpanan makanan, tunas yang tidak berkembang, dan beberapa akar. Umbi berbentuk bulat atau oval, dan biasanya memiliki kulit luar yang tebal dan keras yang disebut kulit umbi. Di dalam umbi, terdapat beberapa lapisan jaringan penyimpanan makanan yang terdiri dari sel-sel parenkim yang tebal. Contoh umbi adalah kentang, bawang putih, bawang merah, dan wortel. Sementara itu, rimpang adalah struktur tumbuhan yang juga terdiri dari stolon, skubikel, dan akar. Namun, rimpang biasanya memiliki bentuk yang lebih panjang dan seringkali berkelok-kelok. Rimpang memiliki kulit luar yang tipis dan berdaging, dan terdapat banyak akar kecil yang tumbuh dari sisi bawah rimpang. Di dalam rimpang, terdapat banyak jaringan penyimpanan makanan yang disebut sel-sel parenkim, yang membentuk lapisan tipis di sekitar rimpang. Contoh rimpang adalah jahe, kunyit, dan galangal. Morfologi umbi dan rimpang. Secara morfologi, umbi dan rimpang juga memiliki perbedaan yang signifikan. Umbi tumbuh di bawah tanah, biasanya berada di sekitar akar tanaman, dan dapat mencapai ukuran yang cukup besar. Bentuk umbi dapat bervariasi dari bulat hingga oval, tergantung pada jenis tanaman yang menghasilkannya. Selain itu, kulit umbi yang keras dan tebal juga membantu melindungi jaringan penyimpanan makanan di dalamnya dari kerusakan atau serangan hama. Beberapa jenis umbi juga memiliki tunas yang tidak berkembang, yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru ketika ditanam. Sementara itu, rimpang tumbuh di bawah tanah, biasanya terletak di bawah batang atau stolon tanaman. Rimpang memiliki bentuk yang panjang dan tipis, dengan banyak akar kecil yang tumbuh dari sisi bawahnya. Selain itu, rimpang juga memiliki tunas yang berkembang, yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru ketika ditanam. Fungsi umbi dan rimpang. Meskipun umbi dan rimpang berbeda dalam struktur anatomi dan morfologi, keduanya memiliki fungsi utama yang sama yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan untuk tanaman. Namun, meskipun fungsi utama keduanya sama, ada beberapa perbedaan dalam cara keduanya menyimpan dan menggunakan makanan. Umbi menyimpan makanan dalam bentuk pati, yang digunakan oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhan saat kondisi lingkungan tidak memungkinkan fotosintesis yang efektif. Selama kondisi lingkungan yang buruk, umbi akan menjadi sumber energi bagi tanaman, karena pati akan diubah menjadi glukosa dan digunakan untuk memproduksi energi. Selain itu, umbi juga dapat digunakan sebagai bahan makanan manusia dan hewan, karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Sementara itu, rimpang menyimpan makanan dalam bentuk minyak atsiri dan zat aktif lainnya, yang digunakan oleh tanaman untuk mempertahankan kesehatan dan melindungi diri dari serangan hama dan penyakit. Rimpang juga digunakan dalam pengobatan tradisional karena kandungan minyak atsirinya yang tinggi dan efek medisinalnya yang kuat. Sahabat Vina Feby. Contoh umbi dan rimpang. Berikut ini adalah beberapa contoh umbi dan rimpang beserta deskripsi singkatnya. 1. Kentang. Kentang adalah jenis umbi yang banyak digunakan sebagai bahan makanan manusia. Kentang dapat dimakan mentah atau dimasak, dan memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi. 2. Bawang putih. Bawang putih adalah jenis umbi yang memiliki kandungan minyak atsiri dan zat aktif lainnya yang berfungsi sebagai antibiotik alami. Bawang putih sering digunakan dalam pengobatan tradisional dan juga sebagai bahan makanan manusia. 3. Bawang merah. Bawang merah adalah jenis umbi yang sering digunakan sebagai bahan makanan manusia. Bawang merah memiliki kandungan flavonoid dan senyawa sulfur yang tinggi, yang berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi tubuh dari kerusakan sel. 4. Wortel.
Wortel adalah jenis umbi yang kaya akan beta-karoten dan vitamin A, yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. 5. Jahe. Jahe adalah jenis rimpang yang banyak digunakan sebagai bahan rempah-rempah dalam masakan dan juga dalam pengobatan tradisional. Jahe memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi dan berfungsi sebagai antiinflamasi alami. 6. Kunyit. Kunyit adalah jenis rimpang yang sering digunakan sebagai bahan rempah-rempah dalam masakan dan juga dalam pengobatan tradisional. Kunyit memiliki kandungan curcumin yang tinggi, yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami dan juga membantu mencegah kanker. 7. Galangal. Galangal adalah jenis rimpang yang sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara. Galangal memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi dan berfungsi sebagai antiinflamasi alami serta membantu meningkatkan sistem pencernaan. Sahabat Vina Feby. Perbedaan nutrisi yang dikandung antara umbi dan rimpang terutama berkaitan dengan jenis senyawa yang terdapat di dalamnya. Pada umumnya, umbi mengandung karbohidrat yang tinggi, sementara rimpang mengandung senyawa aktif yang lebih beragam dan berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, atau sebagai antimikroba. Umbi seperti kentang, singkong, dan ubi memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, terutama pati yang dapat diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi. Beberapa jenis umbi juga mengandung serat, vitamin B kompleks, dan mineral seperti kalium dan fosfor. Sementara itu, rimpang seperti jahe, kunyit, dan temulawak mengandung senyawa aktif yang lebih beragam, termasuk minyak atsiri, polifenol, dan curcumin. Jahe, misalnya, mengandung gingerol, shogaol, dan zingeron yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Kunyit mengandung kurkuminoid yang merupakan senyawa antiinflamasi dan memiliki efek positif pada kesehatan jantung dan otak. Temulawak mengandung zat aktif santorhizol yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Senyawa-senyawa ini memiliki potensi kesehatan yang berbeda dan dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Beberapa manfaat kesehatan yang dikaitkan dengan umbi dan rimpang antara lain. 1. Menjaga kesehatan pencernaan, umbi seperti kentang dan singkong mengandung serat, yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. Rimpang seperti jahe dan temulawak mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan, yang dapat membantu mencegah peradangan pada saluran pencernaan. 2. Menjaga kesehatan jantung, beberapa senyawa dalam rimpang seperti kunyit dan jahe telah terbukti dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Senyawa curcuminoid dalam kunyit, misalnya, dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan tekanan darah, serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. 3. Menjaga kesehatan otak, beberapa senyawa dalam rimpang seperti kunyit dan jahe telah terbukti memiliki efek positif pada kesehatan otak. Senyawa curcuminoid dalam kunyit, misalnya, dapat membantu mencegah kerusakan sel otak dan meningkatkan kognisi. 4. Menjaga kesehatan kulit, beberapa senyawa dalam rimpang seperti jahe dan kunyit juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Senyawa antioksidan dalam rimpang tersebut dapat membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar UV dan polusi lingkungan. 5. Mencegah kanker, beberapa senyawa dalam rimpang seperti kunyit telah terbukti untuk membantu mencegah kanker. Sahabat Vina Feby. Budidaya umbi dan rimpang dapat dilakukan di berbagai kondisi tanah dan iklim, tergantung pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Berikut adalah cara budidaya umbi dan rimpang. Budidaya umbi. Pemilihan bibit. Untuk memulai budidaya umbi, pilih bibit yang sehat dan bermutu baik dari penjual yang terpercaya. Persiapan lahan. Lahan yang dipilih untuk budidaya umbi harus subur, drainase yang baik dan tidak tergenang air. Persiapan lahan dilakukan dengan menggemburkan tanah, membersihkan gulma dan menyiapkan sistem drainase yang baik. Penanaman, umbi ditanam dengan cara dibelah atau dengan menanam biji. Tanam pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm dan jarak antar tanam sekitar 20 hingga 30 cm tergantung jenis umbi yang dibudidayakan. Penyiraman, air sangat penting untuk pertumbuhan umbi. Umbi membutuhkan kelembaban yang cukup, namun tidak terlalu banyak. Siram tanaman secara teratur dengan intensitas yang tepat tergantung kondisi tanah dan cuaca. Pemupukan, umbi membutuhkan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan yang sehat. Berikan pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor dan kalium yang seimbang.
Pupuk dapat diberikan pada awal musim tanam dan selama masa pertumbuhan. Pengendalian hama dan penyakit dapat merusak umbi. Gunakan insektisida dan fungisida yang tepat untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman. Panen, umbi biasanya dapat dipanen setelah 3-6 bulan setelah tanam. Panen dilakukan dengan cara menggali umbi dari tanah. Umbi harus dibiarkan mengering dan disimpan pada tempat yang kering dan sejuk. Sahabat Vina Febi, saatnya kita bahas budidaya rimpang. Pemilihan bibit. Untuk memulai budidaya rimpang, pilih bibit yang sehat dan bermutu baik dari penjual yang terpercaya. Persiapan lahan. Lahan yang dipilih untuk budidaya rimpang harus subur, drainase yang baik dan tidak tergenang air. Persiapan lahan dilakukan dengan menggemburkan tanah, membersihkan gulma dan menyiapkan sistem drainase yang baik. Penanaman, rimpang dapat ditanam dengan menanam potongan rimpang atau dengan menanam biji. Tanam pada kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm dan jarak antar tanam sekitar 20 hingga 30 cm tergantung jenis rimpang yang dibudidayakan. Penyiraman, rimpang membutuhkan kelembaban yang cukup, namun tidak terlalu banyak. Siram tanaman secara teratur dengan intensitas yang tepat tergantung kondisi tanah dan cuaca. Pemupukan, rimpang membutuhkan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan yang sehat. Berikan pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor dan kalium yang seimbang. Pengendalian hama dan penyakit dapat merusak rimpang. Gunakan insektisida dan fungisida yang tepat untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman. Panen, rimpang biasanya dapat dipanen setelah Agustus 10 bulan setelah tanam. Panen dilakukan dengan cara menggali rimpang dari tanah. Rimpang harus dibiarkan mengering dan disimpan pada tempat yang kering dan sejuk. Perbedaan cara budidaya umbi dan rimpang terletak pada jenis tanah dan kedalaman tanam yang dibutuhkan. Beberapa jenis tanaman umbi seperti bawang merah dan bawang putih membutuhkan tanah yang subur dan berdrainase baik, sedangkan beberapa jenis tanaman rimpang seperti jahe dan kunyit membutuhkan tanah yang lebih asam dan lebih dalam untuk pertumbuhan yang optimal. Selain itu, cara pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit juga berbeda tergantung pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Beberapa jenis tanaman umbi dan rimpang membutuhkan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos, sedangkan jenis tanaman lain membutuhkan pupuk anorganik. Pengendalian hama dan penyakit juga harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Dalam hal teknologi budidaya umbi dan rimpang semakin berkembang dengan adanya teknologi modern seperti penggunaan pupuk dan pestisida organik, penggunaan mulsa, dan irigasi tetes. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Kesimpulannya, cara budidaya umbi dan rimpang tergantung pada jenis tanaman yang dibudidayakan dan kondisi tanah dan iklim. Persiapan lahan, pemilihan bibit, penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan panen merupakan langkah-langkah penting dalam budidaya umbi dan rimpang. Dalam pengembangan teknologi budidaya, teknologi modern seperti penggunaan pupuk organik dan irigasi tetes dapat membantu meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini ya. Share ke teman kalian dan pastinya jangan lupa klik like.